Selamat pagi anak-anak kelas 5. Pagi. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat semua ya? Iya. Bu Guru senang sekali mendengar kalian semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa kali ini akan dipimpin oleh teman kita, Aini. Ayo Aini, dipimpin temannya berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aini. Sebelum lanjut, kita presensi dulu. Tadi saya sudah membagikan link presensi di Google Classroom. Sudah presensi semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Iya, bagus. Kita cek dulu kerapihan kalian. Coba dilihat bajunya masing-masing. Apakah sudah rapi atau belum? Biar cantik, biar ganteng semuanya. Mengikuti pelajaran dengan semangat. Bu Guru juga mengingatkan pada kalian supaya selalu menjaga kesehatan. Terutama di masa pandemi seperti ini. Dengan cara jaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan menggunakan sabun. Selanjutnya, mari kita bernyanyi dulu lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Kita menyanyi bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan memahami langkah-langkah pembuatan pantun, pada PowerPoint, siswa dapat membuat pantun anak-anak dengan tepat. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin cek semangat anak-anak semua. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Iya, bagus. Anak-anak semua semangat untuk mengikuti pelajaran. Sekarang kita ke materi. Yang pertama tentang pantun. Jenis-jenis pantun berdasarkan usia dibedakan menjadi 3. Pertama, pantun anak-anak. Isinya pengalaman atau kehidupan tentang anak-anak. Apakah kalian tahu ciri-ciri pantun ada apa saja? Sudah tahu atau belum? Belum. Ciri-ciri pantun yang pertama bersajak apa? Api-api. Ciri-ciri pantun yang kedua apa, Zulfa? Atas 4 baris. Lalu bagaimana langkah dalam membuat pantun? Yang pertama, kita harus memahami ciri-ciri pantun. Yang kedua, harus menentukan tema. Mau membuat pantun anak-anak, orang muda, atau orang tua. Di sini saya memiliki contoh pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Coba siapa yang mau membacakan contoh pantun anak-anak? Salva, coba Salva dibaca. Kolam renang ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama teman. Iya, bagus. Sekarang tugas kalian yaitu membuat sebuah pantun anak-anak. Kemudian identifikasilah pantun buatanmu pada LKPD yang sudah saya bagikan dalam Google Classroom. Nanti itu dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom. Jelas ya? Jelas, Bu. Sudah. Bagus, sip. Anak-anak kelas 5 ini memang pintar kok ya. Lanjut, materi gambar cerita Kancil dan Siput. Pada cerita Kancil dan Siput ini terdapat beberapa gambar cerita. Coba kalian perhatikan baik-baik. Gambar yang pertama, Raja Siput mengumpulkan warga karena akan kedatangan Kancil yang cerdik. Dari cerita Kancil dan Siput tadi, siapakah yang memiliki sikap sombong? Kancil. Bagus, pintar.
Bagaimana pendapatmu tentang sikap tersebut? Apakah sombong itu sikap yang baik? Tidak. Tidak, sombong adalah sikap yang tidak baik. Jadi kita tidak boleh menirunya. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam membuat gambar cerita? Langkah yang pertama, kalian harus menentukan tema. Tema dulu. Setelah itu menentukan tokoh, orangnya ataupun hewannya. Yang ketiga, menentukan isi dari cerita yang akan kita buat. Keempat, barulah kita mulai menggambar. Selanjutnya, tugas untuk kalian lagi mencari informasi langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Kalian bisa mencari di internet ataupun di buku siswa. Setelah mencari langkah-langkah membuat gambar cerita, buatlah sebuah gambar cerita yang menceritakan suatu hari Kanjel sedang berbicara serius dengan kura-kura. Kalian gambar sebaik mungkin dan diwarnai. Materi selanjutnya tentang organ peredaran darah. Apakah Kanjel punya organ peredaran darah? Punya. Bagus. Sama dengan Kanjil, kita pun manusia juga punya organ peredaran darah. Untuk mengetahui organ peredaran darah pada manusia, ayo kita perhatikan video berikut ini. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Nah, sudah lihat ya videonya? Dari video tadi, apa saja organ peredaran darah pada manusia? Jantung. Jantung dibagi menjadi 4 ruang. Di sini ada banyak sekali gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ada apa saja? Yang pertama anemia, yaitu kekurangan sel darah merah. Yang kedua leukemia. Sekarang tugas kalian, tulislah organ peredaran darah pada manusia. Dan juga tulislah pula gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, di buku gambar, buatlah gambar organ peredaran darah pada manusia. Contohnya, kalian bisa menggambar jantung. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa saja? Ada 3 yang sudah kita pelajari. Yang pertama, membuat Pantun. Membuat pantun. Yang kedua, membuat gambar cerita. Ya, pintar. Yang ketiga, tentang peredaran darah pada manusia. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar bersama? Senang. Senang tidak? Oh, senang. Ya, bagus. Kita bisa belajar meskipun hanya dari rumah masing-masing. Kesulitan apa yang kalian alami dalam belajar? Adakah materi yang susah? Tidak. Tidak. Wah, ya, berarti hebat semua. Untuk mengetahui kemampuan kalian, apakah sudah memahami materi ini atau belum? Nanti setelah ini kalian mengerjakan soal evaluasi yang linknya sudah saya bagikan dalam Google Classroom. Setelah ini dikerjakan ya, jangan lupa. Ya, Bu. Sip. Nah, pelajarannya udah selesai, tapi sebelum ditutup kita menyanyikan lagu dulu. Lagu yang berjudul Gundul-Gundul Pacet. Pelajaran kita sudah selesai, tapi untuk menutup pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Davin. Ayo Davin dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum penutupan pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Davin. Karena pelajaran sudah selesai, Bu Guru akhiri sampai di sini. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap belajar dengan rajin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang.